Siap. Gitu ya. Pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk jengkol semur enak. Nasi uduk, ulang ya. Nasi uduk jengkol semur. Yang pada duduk mudah-mudahan panjang umur. Kalau saya diri nggak didoain. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Dalam kitab Hidayatus Salikin ada kitab namanya Hidayatus Salikin. Hidayah berarti petunjuk, salikin orang-orang yang mencari jalan, mencari jati diri, mencari jodoh yang belum menikah, mencari jalan punya keturunan. Itu ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Jadi kalau yang sekarang Abdul Somad Riau, ada ulama namanya Abdul Somad Al-Falembani. Itu man lam yashkur ala na'mai, siapa yang tidak mau bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, maka falyakhruj tahtas samai, keluar dari bumiku, keluar, jangan berteduh di atas langitku. Nah ini kita kalau seandainya KSO ini digeser ke tempat lain masih bisa. Tapi kalau digeser jangan di bumi ini, kemana mau lari kita? Nah, maka tidak ada yang bisa kita persembahkan siang hari ini kecuali syukur kita dengan sama mengucapkan kalimat syukur dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Surat Ibrahim ayat 7, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalaulah kita mau bersyukur, itu ditambahin. Tapi kalau kita nggak mau syukur ya begitu aja. Ngelihat saldo ATM puyeng, WA nggak dibales, ya panas dingin. Apalagi yang WA home credit, yang WA Adira, yang WA ACC. Tapi kalau kita mau syukur, asal Adira WA, kita ngecek rekening aman. Asal home credit WA, kita intip rekening aman. Sekalipun nggak aman, kita punya teman yang bisa mengamankan kita. Tapi syukur dulu. Maka siang hari ini setelah syukur, ayo mudah-mudahan kita masih terus Allah jaga iman dan hati kita. Terus Allah berikan kita nikmat istiqomah untuk menjadi pejuang akhlak, sehingga kita tidak hanya menggugurkan kewajiban sebagai karyawan atau pegawai, tapi di antara aktivitas SOP pegawai dan karyawan itu Allah sudah sediakan nilai-nilai ibadah yang luar biasa. Ya, tadi ada yang mau ke kamar mandi, ya sempat kagok kanan apa kiri kakinya. Saya rasa ini dorongan yang dijaga oleh Allah. Tidak serta merta dia bisa, tapi ada alarm yang Allah hidupkan. Ada sebelum azan sudah beberapa orang di sini menunggu waktu. Begitu Allah di luar, di sini azan. Ini bunyi tet tet tet, qomat dikumandangkan. Kalau zaman dulu Rasul arihna ya Bilal, ayo Bilal qomat, biar kita bisa istirahat. Artinya bahwa
kesempatan ini mudah-mudahan Allah jadikan kita nikmat istiqomah menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Laisa minna man lam yarham sagirana wa lam yuqir syarafa kabirina. Bukanlah golonganku, kata Rasul, mereka yang tak sayang kepada yang kecil dan tak hormat pada yang besar. Kayaknya saya paling muda ini kayaknya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan panjang umur. Amin. Kalau tadi ada pejuang akhlak, di antara akhlak itu adalah bagaimana kita mampu menyatakan diri kita bersalah, berdosa, sehingga kita mencari ruang untuk digugurkan dosa, salah, dan khilaf kita, sehingga ada tendensi manusia antara roja dengan khauf. Roja itu berharap, khauf itu khawatir. Aduh, diampunin gak ya? Yang di itu kemarin, yang di apartemen itu gimana ya gitu. Belum lagi itu selesai, ini ada lagi ya kan, mana gratis lagi hotelnya kalau nggak diambil sayang. Udah gitu udah full board semua, 3 hari 3 malam lagi ya kan. Ini gimana? Maka ada roja, ada khauf, harapan dan kekhawatiran. Agar apa? Agar taubat kita bukan hanya sembarang taubat, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siang hari ini bagaimana agar dosa kita diampuni dan taubat kita diterima? Ada literasi yang disampaikan Nabi, boleh dilihat. Itu menggambarnya begitu ya? Atau delay? Alhamdulillah. Baik, para pimpinan, para kepala bagian, seluruh teman-teman karyawan dan pegawai di KSO. Tadi saya di depan, di bawah, Bapak lewat depan aja. Saya bilang sejak kesini saya hanya naik lift barang, tapi Bapak barang sampah ntar. Gak apa-apa, saya sampah juga. Karena saya pikir lari motor pindah ke lift barang itu lebih efektif saya lihat. Cuman beliau nggak enak kali karena sama dengan sampah. Maka kemudian kalau kita lihat literasi ini, kita udah kayak sampah sebetulnya yang harus dibersihkan. Nanti boleh dilihat, dicek, ada kitab namanya Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, tamannya orang soleh yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi. Teman-teman jangan lupa Imam Nawawi ada 2. Yang pertama, Imam Nawawi tetangga kita, sama status kenegaraannya dengan kita, namanya Muhammad bin Umar Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Andunisi, orang Banten, Tanara, yang kemudian jadi imam besar di Masjidil Haram. Yang kedua, Imam Nawawi yang tinggal di Syam. Kita tahu Nabi berdagang dari Mekah ke Syam. Syam itu berarti Syria, Lebanon, ya kan, Yordania, kemudian Palestina. Ada namanya Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi. Belakangnya sama-sama Nawawi, cuma yang depan Muhammad bin Umar, orang Tanara, orang Banten. Kalau yang Muhyiddin itu orang Syria, ya, orang Lebanon, orang Syam. Ada kitab ini kalau dibuka di bagian halaman 311 itu terkait, ya kan,
mashul khotoya, cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kitabnya bisa di-download, nanti kalau lagi kosong di kantor, pegang komputer atau laptop, ketik aja Riyadhus Shalihin, keluar tuh, ada yang teksnya secara Arab full, ada yang terjemahannya, ada yang dua-duanya bisa downloadnya, itu gratis. Ada yang mau baca? Ada? Kalau nggak ada kita beda barang berarti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu alal makarih wa kasratul khata ilal masajid wa intizarus salah ba'da salah fadzalikumur ribat rawahu Muslim. Kalau kita baca buku, baca kitab, ada tulisan HR Muslim, artinya apa? HR Bukhari, berarti itu artinya hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim. Imam Muslim punya guru namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya guru namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah belajar pada gurunya bernama Abu Zinan. Abu Zinan mengambil pada gurunya bernama A'raj. A'raj belajar pada gurunya Anas bin Malik. Anas bin Malik kemudian belajar pada gurunya bernama Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi ini belajar langsung pada gurunya Sayyidina wa Maulana Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengar Abu Hurairah, ini tanda tanya karena nggak kebaca sama Windowsnya. Harusnya itu radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau depannya Aisyah berarti radhiyallahu anha. Ya, kata Aisyah, kalau siang-siang begini aku dua-duaan sama Nabi. Ngapain? Fihi sahnun wa batikhun wa rabtun. Dua-duaan makan batik. Apa itu batik? Semangka. Ada yang nggak doyan semangka? Doyan semua? Semangka itu makanan Nabi. Kalau siang-siang bolong gini, ya. Kalau di tempat saya di Jogja itu tengari wong-wong, ya, tengari wong-wong yang suka ibu-ibu suka ngidupin mic tuh, ya Munaro, Rodema, pengajian yuk. Abu Hurairah itu mengulang apa yang disampaikan Rasul, bahwa Nabi ngomong. Jadi Nabi itu dengan sahabat-sahabatnya nanya kepada kumpul, ala adullukum, maukah kalian aku kasih tahu kaifa yamhullahu khataya, bagaimana Allah menghapus, menggugurkan dosa-dosa kalian. Kira-kira kita nih habis zuhur begini, Nabi di sini, kita ditanya sama Nabi, jawaban kita apa? Mau nggak dihapus dosa kita? Cuma 3 orang yang mau. Mau apa enggak?
sahabat serentak, qalu bala syahidna ya Rasulullah, qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasul, kami mau dihapusin dosanya, mau digugurkan kesalahannya, mau dihilangkan lupa dan khilafnya. Maka Rasul kemudian menyatakan, bagaimana orang dihapuskan dosanya, diampuni kesalahannya, wa yarfa'u bihi darajat, dan diangkat derajatnya. Ini kalau kita lihat bagian atas itu cara Allah mengampuni dosa kita. Yang di bawah fadzalikumur ribat itu cara tobat kita diterima. Yang bagian atas dosa kita, yang tadi di apartemen tuh, yang nggak sengaja hujan-hujan pergi ke puncak naik motor tuh, kan nggak bawa jas hujan, sengaja jas hujannya atuh, ya kan? Akhirnya karena hujan mampir di Villa Suga, villa yang 30.000 tuh yang pas belokan. Ya 30.000 ya. Pokoknya habis Kementerian Transportasi, ya kan, sebelah kanan yang warna biru depan pom bensin. Itu murah tuh, dari zaman Nabi Musa sampai kemarin saya ke sana. Cuma 150.000. Yo. Terus yang depannya habis maju dikit warna hijau tuh Kementerian Agama. Nah, kalau Bapak Ibu masih lihat sekarang tuh ada bangunan baru makanan orang Arab sebelah kiri. Sebelahnya itu Villa Suga, 30.000 sejak zaman Nabi Musa sampai sekarang itu masih 30.000. Kalau hujan-hujan naik motor mudah-mudi kan gitu. Udah tahu kota hujan, nggak bawa jas hujan, akhirnya mampir ke Villa Suga. Ya, akhirnya apa? Yang cowok jembreng baju karena basah, yang perempuan jembreng baju juga sama-sama basah. Akhirnya main jembreng-jembrengan. Kalau udah main jembreng-jembrengan kan Bandung lautan api, perut melendung gak punya laki. Maka ini cara yang tadi di villa, di apartemen, yang mohon maaf sebagian kalangan segala aktivitas kriminalisme belakangan terjadi di situ karena memang lingkungan yang bisa mendukung. Ya. Kita tahu beberapa lingkungan, beberapa tempat juga jadi tempat yang kurang baik. Bawahnya baru kemudian tobat kita diterima. Next, bagaimana cara Allah menghapus, mengampuni dosa kita? Nanti udah relax ini dia. Yang pertama, ya, Rasul memberikan tips agar dosa kita diampuni. Yang pertama adalah isbahul wudu alal makari, menyempurnakan wudu meskipun di waktu-waktu yang makari. Apa itu makari? Hidup ini kan pilihan, ada siang, ada malam, betul. Ada surga, ada neraka, betul. Ada kanan, ada kiri, betul. Ada perintah, ada larangan, betul. Kalau perintahnya kuat berarti jadi apa dia? Wajib. Perintahnya nggak kuat, sunnah. Larangannya kuat, jadi larangannya nggak kuat, jadi makruh. Tengah-tengah, ya kan, antara larangan dan perintah ada namanya mubah, boleh. Tadi yang larangannya nggak kuat jadi apa? Makruh. Kalau satu makruh, kalau dua makruhan, kalau banyak makari, posisi waktu yang tidak nyaman, posisi waktu yang tidak pas, tidak sesuai keinginan.
Nih kita tadi wudhu nih, kalau di KSO wudhu aman-aman aja. Tapi kalau wudhu jadi dieng, subuh-subuh, dia nanya ke temennya, dingin nggak? Dingin nggak? Dia nggak langsung wudhu, nanya temennya dulu, dingin nggak? Dingin. Akhirnya apa? Cepek-cepek doang wudhu. Atau yang wajib-wajib aja. Ke puncak dah, nggak usah jauh-jauh, mega mendung yang ya kadang dingin kadang enggak. Tapi dalam alam bawah sadar kita, ya kan, kita menyatakan bahwa airnya dingin. Begitu kita mau wudhu pas subuh itu, cobain dulu. Padahal dinginnya biasa aja, cuma begitulah kita. Maka ketika dingin, wudhu kita kadang mohon maaf turun levelnya. Yang wajib-wajib aja, yang sunat-sunat enggak, kumur-kumuran enggak, ya kan? Istinsak enggak. Padahal istinsak itu yang paling didorong sama Nabi untuk apa? Masuk oksigen, keluar oksigen, menyehatkan kita. Cuma memang kalau nggak biasa sakit, ya, kumur-kumur langsung masuk hidung. Itu kan kalau anak kecil kan di apa? Pakai suntikan, keluar sini, ya, habis itu plong dia. Itu sejak zaman Nabi ya sudah diperintahkan seperti itu. Kita kemarin COVID ya kan, cuci tangan itu kan toharo, cuci tangan mulu, makannya enggak ya, tangan. Tadi ada kementerian, betul ya, sehingga mohon maaf untuk masuk ke sini agak kredit ya. Ada yang antri, ada yang sebentar Pak, sebentar. Kemungkinan sebagian teman-teman juga gelisah mau wudhu atau gelisah nungguin tamu atau tugas-tugas lain. Itu juga makari posisi, waktu, tempat yang kurang nyaman. Kalau kita tinggal wudhu sedang ada kementerian, ada tamu yang datang, kewajiban kita adalah ikramud duyuf, ya, memuliakan tamu. Maka di situ kalau kita nggak buru-buru wudhunya, nanti buru dipanggil, ya kan, atau hal lain yang mau dikonfirmasi. Maka kejadian tadi sebelum zuhur itu juga sama, makari posisi waktu yang kemudian tidak begitu pas bagi aktivitas kita. Tapi kalau kita tetap isbag itu menyempurnakan, ya, maka insya Allah akan digugurkan dosa kita. Yang namanya wudhu dari tangan ini kita sampai sikut, ya kan, sikut. Ya. Maka dipastikan tangannya, ya kan, itu melebihi siku, bajunya. Ya harus melebihi siku. Karena isbag itu sampai siku, sampai sikut. Maka bajunya bukan di sikut, di atas sikut. Ya. Inilah kemudian yang namanya isbag. Biasanya kalau yang cowok nyisir, ya, karena sudah pakai gel rambutnya, maka ujung-ujungnya doang, ya kan? Sebab kalau begini hilang semua gelnya ini, ya kan? Bisa ke salon lagi ntar, ya kan? Maka pinggir-pinggir aja boleh ya? Wudhunya gini-gini doang gitu, kalau mau kondangan tuh biasanya, ya kan, gini-gini doang wudhunya, ujung-ujung doang. Boleh nggak? Kalau bicara boleh, boleh. Karena syarat wudhu hanya apa? 3 helai. Gini karena nggak 3 helai? Kena. Cuma yang namanya isbag itu menyempurnakan. Nabi kemudian halat ra'sahu, ya, diambil air, kemudian basuh sampai belakangnya diangkat. Ini apa? Jempol masuk kuping. Basah semua, ngantuknya hilang. Tapi kalau begini-begini doang sampai sini. Karena inna syaitona yajri kama majrad dam. Setan itu teman kita, CS kita, yang sudah menikah, yang paling dekat dengan kita itu bukan suami kita. Ada film baru namanya Dasim apa kalau anak saya bilang ini nonton Dasim, iya kan? Karena dia pengen ngerisem itu, dan dia pengen nanya,
kira-kira apa yang perlu disampaikan. Itu kan luar biasa sebetulnya. Kita dengan istri, suami dengan istri, bukan teman yang paling dekat. Yang paling dekat dengan kita itu bukan istri kita, bukan suami kita, tapi setan. Siapa yang bilang? Nabi. Inna syaitana yajri kama majrad dam. Dia ada di peredaran darah, berjalan di arus darah. Di sini kan gak ada istri kita, kan gak ada suami kita, maka yang paling dekat dengan kita adalah setan. Ini isbagul wudu. Yang kedua, kasratul khutha ilal masajid, memperbanyak langkah ya ke masjid. Ya. Pertanyaannya, masjid itu apa? Tempat sujud. Ya, kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Tempat terdekat terbaik antara al-'abdu, hamba, dengan Tuhannya ketika dia sujud. Maka tempat sujud itu masjid. Musola tempat sholatnya. Maka masjid ya musola, musola ya masjid. Karena disitulah kemudian orang sujud dan orang sholat. Maka kalau mengambil apa yang disampaikan Imam Syafi'i dengan kiasnya, ini bukan hanya ke masjid, tapi ke musola, ke mihrab. Di kamar kita itu harus jadi masjid, tempat sujud. Alhamdulillah. Ya, makasih. Saya emang kalau kemana-mana disediain air putih. Kenapa air putih? Karena air putih ini adalah air yang murah, murah. Tapi kata orang Arab ini bukan air putih, ini air bening. Kalau air putih itu susu. Ya, ini namanya moya sada. Bukan air putih, air yang kelihatan itu bening. Ya. Jadi ngomongin air. Wudu. Di kamar kita, jadikan masjid, jadikan musola. Masih punya orang tua yang kalau salat tuh nggak mau di mana-mana. Kalau tempat saya disebutnya pangkeng. Dia tuh nggak mau depan TV, depan meja, depan laptop. Tempat sholat dia tuh di kamar dia, di pojokan yang ada sejadahnya dan ada mukenanya. Sejak dia punya rumah itu, di situ dia sujud. Kemana aja di situ dia sujud. Mestinya kita punya kamar juga begitu. Dulu juga begitu. Yang namanya Siti Maryam itu kan punya mihrab. Mihrab itu nggak harus ada kelong-kelong yang diukir kayak orang Maroko, nggak perlu. Dalam surat Ali Imran yang namanya mihrab itu walau bidisar, selebar ini. Disar itu tempat kita duduk, tempat kita sujud, sejadah. Itu bikin di kamar. Ya. Maka memperbanyak langkah ke situlah kita digugurkan dosa kita. Ini memperbanyak langkah dari kamar ke kulkas mulu. Kamar kulkas. Kita pindah yang sekarang jangan ke kulkas. Kemana? Masjid, tempat kita sujud di mana? Di kamar kita, di ruangan kita, di kantor kita. Yang memang kalau emang belum mulai meeting kita duha dulu, ya kan? Kerjaan lagi senggang, kita hajat dulu, ya kan? Sambil nunggu tamu, ya kan? Kita ingat baca Quran, wudu dulu, wudu sholat. Ya. Kadang-kadang kita suka bingung tuh, ya kan? Qobliyah udah, duha udah, hajat udah, sholat apa lagi ya? Padahal Nabi memanggil siapa? Memanggil Bilal. Ya Bilal, Bilal sini dah. Sami'tu da'fan 'alaika fil jannah. Aku mendengar suara gesekan sendalmu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kamu ngapain Bilal? Saya nggak ngapa-ngapain Nabi. Nggak kayak orang-orang odoj, one day one juice. Saya cuma kalau wudhu sholat.
Wudhu sholat, namanya sholat sunnah wudhu. Kalau di sini kayaknya udah sering ngelaksanain kayaknya. Sholat sunnah wudhu. Orang suka bingung, kan udah duha, udah hajat, udah ini, udah apalagi yang belum? Sunnah wudhu udah belum? Belum. Itu yang dikerjain sama Bilal bin Rabah. Jadi kalau kita keluar dari sini sendal kita nggak ada, ya kan? Berarti sendal kita udah kayak sendal Bilal, ke surga duluan. Keluarnya, tahu bang nggak ada. Temannya colek, sendal lu udah ke surga. Tinggal lu doang yang belum. Syarat ke surga mati. Yang sudah maaf, yang sudah berkeluarga, kadang-kadang masalah peci berantem. Mah, peci di mana mah? Apa yang naruh gitu kan? Enggak ada ini, enggak ada gitu kan? Lihat dulu, enggak ada. Biasanya buka taruh sini, ya kan? Mama nali mindahin gitu kan? Dasar istri setan. Wah, gara-gara peci istrinya setan. Lah kalau istrinya setan, suaminya genderuwo. Anaknya besar ngesot, Dracula, zombie. Ya, jadi bukan diterak itu adalah masjid, enggak. Ini kita mau sholat, dikit-dikit wudhu kemari, ya kan? Sholat hajat, dikit-dikit sholat duha, dikit-dikit sholat sunnah wudhu. Ada janjian aja di sini, ya kan? Teman nanya, kamu di mana? Di musola. Ini namanya kasratul khutbah. Di rumah gitu juga. Dikit-dikit kita mulainya dari mihrab kita. Yang ke kulkas lagi. Dapur lagi. Udah ke yang ketiga. Wantisaru shalah ba'da shalah. Digugurkan dosa kita itu dari sholat ke sholat. Tadi begitu azan ada yang sholat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bangun lagi, padahal udah sholat lagi dia. Kenapa dia sholat lagi? Karena dia sudah tahu hadis Ummu Habibah. Dipanggillah Ummu Habibah, istri baginda kita Rasul. Apa kata beliau? Man shalla 4 rakaatin qabla zuhri banallahu baitan fil jannah. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka Allah bangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi, kalaulah engkau belum wafat Habibah, man sholat 12 rakaatan, sholatlah 12 rakaat. Raka'ataini qabla al-fajri wa 4 raka'atin qabla zuhri. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat setelah zuhur, 6. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, berarti 10. Wa raka'ataini ba'da isya, 2 rakaat setelah isya. Bahkan Ummu Habibah menyatakan lan atrukaha ba'da mamati. Aku tidak akan meninggalkan ini, sholat 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum aku wafat. Kenapa? Karena disitulah digugurkan dosa kita saat kita sholat, menunggu sholat sebelum sholat aslinya. Menunggu sholat sebelum sholat aslinya. Kan kita zuhur berarti ada qabliyah. Satu kesempatan Nabi kemudian pernah di mimbar, ada orang masuk kemudian langsung duduk. Kata Nabi, idza dakhala ahadakum al-masjid, kalau kamu masuk rumah Allah masjid, fala yajlisanna ahadakum, jangan sekali-kali duduk qabla ayyusalli raka'atain, sebelum sholat 2 rakaat. Ya. Setelah itu Nabi kemudian memberikan solusi. Ada orang yang tidak semuanya mau sholat ke masjid, janjian sama klien, sama customer, ya kan? Mungkin lagi galau, lagi gabut ke masjid daripada ke tempat lain. Ini aja cuma menenangkan diri aja. Maka kata Nabi, kalau nggak mau salat, maka fakul, katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu kalau dibaca sama dengan salat sunnah tahiyatul masjid. Ayo, zuhur baru aja. Kapan mau diampuni
dosanya, sedangkan diampuni dosa kita, digugurkan kesalahan kita ketika sholat itu menunggu sholat. Makanya kan waktu yang paling diijabah doa kita mabainal azan wal iqomah, antara azan dengan qomah. Di antara azan dan qomah itu adalah sholat yang kita lakukan sebelum sholat aslinya. Bahkan kalau Jumatan tuh sabiina malaikat, 70 malaikat mendoakan kita. Tinggal kita mau atau tidak. Next. Aku udah bagi tadi. Coba maaf. Ini ketiga, oh ya. Pertama berarti tadi apa tadi? Isbagul wudu indal makari. Menyempurnakan wudu pada saat yang makari, kurang nyaman. Yang kedua, kasratul khutbah ilal masajid, perbanyak langkah kita ke tempat-tempat sujud, bukan hanya masjid tapi ke tempat-tempat sujud. Nah, kalau mau jalan-jalan ke Anyer, jalan ke Puncak, kemana, ada dimensi itunya, dimensi memperbanyak langkah menuju kita sujud kepada Allah. Yang terakhir tadi tuh apa tadi terakhir? Intizarus shalah, menunggu sholat. Nah, agar taubat kita diterima, ini harus ada ruhani dan jasmaninya. Kenapa ruhani dan jasmani? Hadis Arba'in ditulis oleh Imam Nawawi. Ada 40 hadis sahih yang semestinya ada yang 42, 45. Ya. Hadis yang pertama jelas, innamal amalu binniyat. Rohaninya ini harus pakai niat dulu. Ini tobatnya beneran apa enggak? Emang pengen minta diampunin atau enggak? Beda. Kalau kita nggak pakai niat, maka sisi rohaninya dia harus berniat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua jasmani, ya jasmaninya biar tobat kita diterima, ada hijrah Facebook, ya. Ada kampung hijrah, ada pokoknya hijrah dah. Dalam otak kita, pemahaman kita, hijrah itu apa? Pindah rumah, apa pindah kampung, apa pindah. Dan sebagian bilang yang hijrah itu yang pakai jilbab, Pak. Gitu. Kalau jilbabnya kadang bikin kita khawatir. Ada jilbab sakaratul maut yang diikat di sini, angker lehernya kecil, terus pakai peniti di sini. Yang kita ngelihatnya ngeri dia keselak. Apalagi kalau dia nyedok lagi kondangan tuh, udah ini colokin gitu kan. Ini kalau keselak nggak bisa makan dia. Artinya bahwa ya hijrah itu adalah al-muhajir manhajara manahallahu anhu. Dia pindah dari sesuatu yang dilarang Allah atau sia-sia. Tadinya nggak qobliyah, sekarang qobliyah, itu hijrah. Bukan yang pakai baju koko, pakai gamis, pakai udeng-udeng kayak ban Vespa, bukan. Ada udeng-udengnya pakai kayak ban Vespa, jubahnya kayak Batman, bukan juga. Ya. Tapi bagaimana berubah? Tadinya asal ada makanan bareng temannya, enak cobain. Sekarang hijrah, cara gimana? Doa dulu, ya alhamdulillah dulu. Bismillah dulu, baru cobain. Ini asal datang cobain dong. Hijrahnya berarti dia meyakini ada rezeki dari Allah. Nih kita ketemu nih, ini kan kita digugurkan dosa kita. Mamin muslimain, dua orang ketemu, ya saling berjabat tangan, saling nyapa, ya. Mana bro, mana bray, ya kan? Jadi gitu. Ya alhamdulillah gitu kan. Gimana sih ini ketemu nggak ada salam wala kalam, nggak ada omongan apa-apa, juteknya 17 setan, jutek. Bagaimana mau diampunin dosanya, mau diterima taubatnya? Maka sisi ini rohani dan jasmani harus bersamaan. Next.
ini nanti pertama, al-juhdu, ya. Bersungguh-sungguh bahwa kita mau tobat. Ada yang lewat Simatupang pulang pergi ke sini, ya. Itu di Ragunan dulu ada yang masjid baru tuh, ada masjid baru tuh yang bagus, pojokan tuh. Itu depannya dulu ada ini, banner gede, tulisannya manjada wajada. Siapa giat, dia pasti dapat. Kan akhirnya ada filmnya di 21 ya kan tuh ya. Nah, lama-kelamaan tuh berubah, bukan manjada wajada lagi, ya, tapi manjanda wajuda. Ya. Siapa yang janda dapat duda. Ya. Karena sudah mulai berubah iklimnya. Masjid itu sekarang orang foto-foto, asal malam minggu rame, ya kan. Orang pada ngopi di situ, nggak kayak awal-awal. Awal-awal orang wudhu, sholat, ya kan, istirahat jalan. Sekarang ya foto, ngopi, ya kan, ngobrol, janjian sampai tengah malam dan seterusnya. Yang suka lewat itu perhatiin deh, bagi malam minggu rame itu masuk itu. Ya. Jadi memang harus bersungguh-sungguh kita. Kalau emang mau ke masjid, ya ke masjid dulu. Ini yang bapak-bapak udah nikah semua belum? Ada yang belum ya? Yang belum nikah berarti sambil kerja, sambil jemput ayang-ayang beb, gitu ya. Yang udah nikah sambil itu jemput istri, betul. Maaf, jemput istri atau ayang beb lama banget. Sebelah musola, sebelah masjid. Sholat nggak kita? Sholat nggak? Kenapa sholat? Karena nungguin ayang-ayang beb, nungguin istri, betul nggak? Sambil nungguin, karena belum kelihatan kita sholat. Sepakat ulama yang begitu fala sholata lahu, nggak dapat sholat apa-apa. Mestinya kalau dia mau jemput, memang di situ ada musola, ada masjid, dia niatnya dari rumah sholat asar di situ, sholat maghrib di situ, sambil nunggu istri, sambil nunggu ayang-ayang beb. Bukan nungguin ayang beb udah kelihatan, istri belum muncul juga sholat. Berarti kan ada alih fungsi niat di situ. Maka kalau kita tahu di situ ada musola masjid, sholat di situ dulu, sambil nungguin istri, sambil nungguin anak. Yang punya anak kadang-kadang lama banget nih ngajinya, sholat asar dulu. Mestinya dia niat sholat asar sambil nunggu anaknya. Ya. Yang kedua, nyesel. Di antara orang yang merasa bersalah dan menyesal itu, diterimalah taubatnya. Kenapa? Kalau tidak, fa innahu kal mustahzi, dia seperti orang yang mengejek. Kita kalau lupa, kalau salah nyebutnya apa? Istighfar ya, astagfirullah. Ya kan? Udah dikunci belum itu, astagfirullah. Udah dibayar belum, astagfirullah, lupa. Harusnya jangan astagfirullah dulu, tapi menyesali dulu, baru kita istighfar. Istighfarnya kita memahami kesalahan kita. Istighfarnya kita udah paham salah kita. Ini jemput telat, astagfirullah, maaf ya. Besoknya astagfirullah lagi, tuh jemputnya telat lagi. Mestinya dia paham dulu, oh jemputnya telat, maka dia baru beristighfar. Next, berdoa. Ya. Bahasa Arab bagus, nggak pakai bahasa Arab juga boleh. Ya. Tapi ada kalimat syukur yang kita panjatkan, ada selawat yang kita baca, sehingga menyebut nama Nabi, ismun Nabi itu bagian diterimanya doa kita. Yang keempat, tidak mengulangi, ya. Ala yang udah, jangan ngulang. Keseringan pengulangan itu karena ada disposisi, dosa kecil, dosa besar. Ini mah dosa kecil, kita juga bisa kodok,
saya juga bisa jamak. Ntar juga bisa minta maaf. Kayak ibu-ibu sama bapak-bapak tuh kalau lagi lebaran kan. Itu kalau lagi lebaran kita Idul Fitri biasanya suaminya kan sholat Idul Fitri itu pulang, istrinya udah nungguin, maafin ya bang, maafin ya. Itu hari itu kelihatan nikmat sekali. Tapi 2 hari setelah itu udah meramut lagi baik, ya kan? Udah gak negur lagi sama istrinya. Suaminya gak ditegur lagi. Kenapa? Karena berasnya habis, ATM-nya menipis. Ya, ibu-ibu mohon maaf, kalau di rumah mau ngeteh, mau ngopi, gasnya habis, jangan nelfon suami. Anak belum bayaran, jangan minta sama suami. Kenapa? Musyrik. Minta sesuatu dengan sesama makhluk itu musyrik. Kalau mau minta sama Khalik, sama pencipta, mintanya sama Allah, jangan minta sama suami. Anak belum bayaran, ya kan? Mintanya sama siapa? Sama Allah. Cuman ngomongnya di depan muka suami. Ya Allah, anak mau bayaran ya Allah. Beras habis ya Allah, ya kan? Mau ngopi gas habis ya Allah. Jangan sama minta sama suami kan? Minta sama Allah tapi di depan suami. Next. Jadi Pak, nah ini amal soleh. Ini mohon maaf nih, ini amal soleh nih, tuh jadi air di sini. Ini ngambilnya pasti kan baca Bismillah, ya kan, di bawah ditutup. Ini kalau dalam pernikahan biasanya suka ada dipingit. Ya. Biasanya minumnya begini aja, kadang ada gitu. Beramal soleh bukan hanya sholat, puasa, zakat, bukan. Nyengir aja itu amal soleh. Tabasumuka fi wajhi akhika sodako. Tapi ingat, nyengirnya fi wajhi akhika, di depan temenmu, jangan sendirian. Depan lip, sama satpam, senyum-senyum. Satpamnya bingung. Yang terakhir, minta maaf kepada orang yang dizalimi. Ada hablum minallah, hablum minannas. Kalau sama hablum minallah, ambil sejadah di mihrab tadi, nangis ya. Enggak bisa nangis, pura-pura nangis. Pura-pura aja, pura-pura. Kayak orang lagi istighosah, itu kan pada nangis. Kan kita bingung, pulang nangis. Kita nggak bisa nangis. Pura-pura aja. Sebab kalau kita nggak bisa nangis, ini bahaya. Ainani la yamassuhun nar. Ini 2 mata kalau nggak keluar air mata, bahaya. Dia bisa tidak bahaya ketika menetes air matanya, dia takut kepada Allah. Ketika netes dia takut kepada Allah, ini nggak bakal kena api neraka. La yamassuhun nar. Tidak bakal kena api neraka. Kalau menetes air mata, nangis kita karena takut kepada Allah. Terakhir, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak. Man ahsana ilaikum fakafi'u. Kalau ada orang baik, kita jangan lupa berterima kasih padanya. Fa in lam tajiduhu, kalau nggak ketemu orangnya, kadang kita mau bayar, ya, berapa kali mau bayar, udah Pak, tadi yang main di pojok. Siapa yang di pojok? Katanya teman bapak gitu. Coba lihat CCTV-nya. Bukan, saya nggak kenal, tapi udah dibayarin Pak. Fa'ilam tajiduh, kalau kita nggak ketemu orang itu, fatu'u, kita doakan. Kita doakan orang-orang yang sudah berjasa dan PSO ini, mereka yang sudah memberikan saham kebaikan ini, para pimpinan kita disehatkan, dimudahkan urusannya, semua karyawan dan pegawai, insya Allah Allah jadikan tempat ini bukan hanya tempat bekerja, tapi menjadi surga di antara pintu-pintu surga yang Allah sudah sediakan, yaitu kita menuntaskan amanah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya dapat kami sampaikan. Jika ada yang ditanya silahkan, jika tidak kita tutup dengan silakan.
Terima kasih Ustadz materinya. Semoga juga teman-teman yang mengaminkan didekatkan sama pintu taubat dan diterima taubatnya. Mungkin untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Oke, Ustadz Majid kayaknya nggak ada. Kita bantu dengan doa mungkin makin berkah Ustadz. Alhamdulillah. Sebab tidak ada pertanyaan karena memang wajah-wajahnya ini wajah-wajah primus, pria muka soleh semua. Ustadz. Ya betul. Berarti saya nggak primus Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak Ustadz, ini kan kaitannya ke tobat Pak Ustadz. Seperti kita tahu Pak Ustadz, iman kita kadang di atas, kadang di bawah. Apa yang pernah kita lakukan pasti jauh dari sempurna Pak Ustadz. Kadang kita sudah melakukan sholat taubat, itu di saat kita sedang tinggi-tingginya ingin dekat dengan Allah. Namun berjalan dengan waktu, kadang-kadang iman kita turun Pak Ustadz. Pasti kita melakukan khilaf lagi. Seberapa banyak kita melakukan sholat taubat Pak Ustadz? Seberapa seringkah kita melakukan sholat taubat Pak Ustadz? Mungkin itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab kali ya? Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang nambah, kadang turun. Ya. Maka Nabi ingetin, jadi imanakum, perbaharui iman kita. Sahabat nanya, wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana caranya? Apa kata Rasul? Aksiru, perbanyak kalimat la ilaha illallah. Masih ingat cerita 3 orang yang doanya dikabulkan ketika tertutup atau terjebak di gua? Salah satunya, ya, kan ada yang dia punya karyawan, ya kan, diambil semua tuh hartanya, dia ikhlas. Ada yang senang perempuan, di SMS, di WA nggak pernah dibalas, dibaca doang kayak koran. Di telepon nggak diangkat, tapi kalau paket diterima. Suatu ketika ada kesempatan tuh ketemu berdua-duaan. Yang perempuan maaf, yang laki-laki saya cobain. Qoma baina fakhidaihi. Nah, ada malaikat Jibril datang ke Nabi. Hadis kedua Arba'in, ya hadis 40 itu. Orang itu wa doa yadaihi, menaruh tangannya ala fakhidaihi, di atas pahanya. Ini hadis keduanya. Hadis yang taubatnya, warrajulu yang laki-laki, qoma, sudah di tengah-tengah, baina fakhidaiha. Kebayang? Baina, di antara fakhidaiha, di antara dua pahanya. Paha siapa? Paha yang perempuan. Jangan dibayangin. Kebayang nggak? Yang laki-laki udah di tengah-tengah, pahanya udah baina fakhidaiha. Silakan aja beranalogi sendiri. Yang laki sudah diri di antara dua paha perempuan itu. Apa kata yang perempuan? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata. Boleh kamu sayang sama saya, cinta sama saya pasrah sepasrah-pasrahnya sekarang. Tapi syaratnya satu, kamu ngapa-ngapain saya sambil bertakwa kepada Allah. Kau bayangkan? Masa astagfirullah. Repot. Gak bisa, itu kontradiktif. Makanya kita ini lahir fitrah, lahir dalam keadaan yang fitrah. Masih ingat anak kecil yang main bola yang kemarin viral? Emaknya ngeliat, kok tuh bocah pakai jam tangan. Masih ingat? Yang lahirin siapa? Emaknya.
Dia tahu anaknya nggak pernah pakai jam tangan. Ternyata jam tangannya harganya 11,2 miliar. Disuruh balikin nggak mamanya? Kenapa disuruh balikin? Bukan punya dia, nggak kuat bayar pajaknya. 11 M, mendingan beli cendol. Maksud saya, kita ini fitrah, makanya ada ayat yang fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Kalau mau tobat fa'akim, niat aja dulu lidin untuk agama. Urusan ntar dia turun imannya, nggak apa-apa. Hari ini nggak sholat nggak apa-apa. Tapi ntar kalau ingat sholat ya, sholat yang tadi dikodok. Lidini hanifah, terus saja. Fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Allah titipkan fitrahnya di kita. Ntar kita bisa milih tuh, ya, kerjain nggak ya? Nah, ntar deh gitu kan. Udah mulai milih nanti. Cara membentenginya dengan sholat tadi, sholat taubat. Kapan itu? Sering kali Nabi nanya sama Umar kapan mau witir? Indah selesai lentar malam, sepertiga malam. Abu Bakar ditanya kapan mau witir? Sudah lagi witir? Karena Abu Bakar sudah tua, Umar masih muda. Umar membagi ada sholat malam, sholat tahajud, ya kan, kemudian sholat taubat. Kapan yang paling baik? Malam. Dewek-dewekan, gak ada orang, nangis kita senangis-nangisnya. Urusan nanti kejadian lagi, sholat lagi. Nanti lama-lama juga Allah tahu hal terkait diri kita. Makanya takwa itu mastata'tu, semampu kita. Tapi jangan ditinggal. Kalau udah mau tobat, sholat jangan ditinggal. Kalau udah mulai tobatnya jangan dilepas. Kalau sudah mau tobat, tetap niat untuk kebaikan. Meskipun nanti balik lagi, tarik lagi. Sehingga sering kita mengucap kalimat la ilaha illallah, maka mudah-mudahan tobat kita akan terus konsisten dan iman kita akan bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Itu kira-kira ya. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepadanya mudah-mudahan semuanya diberikan kesempatan untuk taubatan nasuha atas kesalahan kita, salah kita kepada diri kita. Kita asik beribadah tapi zalim dengan orang rumah kita. Kita asik kemudian berdekatan dengan Tuhan, dengan Allah, tapi kita melupakan teman kita. Kita nggak ajak-ajak. Udah duha belum? Udah taubat belum? Ataupun kesalahan yang kita lakukan. Ibu-ibu seringkali nemu dompet suaminya ya di celana, diambil selembar, 2 lembar. Suaminya nggak tahu, nggak nanya, besok ambil lagi selembar, 2 lembar lagi. Ya kan? Itu artinya kan diambil tanpa izin. Ya. Maka ini yang bagian yang mudah-mudahan kita dijaga dalam menjalankan taubat kita dan diterima segala amal ibadah kita dan jauh dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya karena udah ya kan Ustaz. Ya Rahmatullah wa'afana ya Rahman wa'afana ya Rahim wa'afana ya Karim. Allahumma ja'al jamana hada jaman marhumah wa min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang maksum. Kau ampuni, kabulkan dosa dan kesalahan kami. Jangan kau jadikan kami yang sia-sia di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqah. Ya Allah, seringkali kami mengadu pada wall Facebook kami, mengadu pada status Instagram kami, mengadu berkeluh kesah dengan status media sosial kami. Wa ilaikal mustaqah. Siang ini kami mengadu kepadamu ya Allah. Wa antal musta'an. Kaulah yang maha penolong ya Allah. Tolong kami untuk kembali kepada yang baik di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebih maaf, kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Kita sudah di penghujung acara. Saya izin tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, mahal, ayah.